Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo martabak lovers, salam satu layang. Kembali lagi di channel YouTube Tips dan Trik Martabak. Di channel ini gue bakal menjelaskan seputar usaha martabak. Seperti pada video pembahasan kali ini, gue bakal ngejelasin kepada teman-teman cara merekrut karyawan martabak ya. Ini karyawan yang nantinya membantu ketika buka usaha martabak. Oke, jadi buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini dan tertarik dengan channel ini, serta pengen mendalami usaha martabak, teman-teman bisa lihat video pembahasan yang lainnya. Karena di situ gue banyak membahas tentang informasi martabak. Jangan lupa juga tekan subscribe-nya dan tekan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan juga terupdate seputar usaha martabak. Oke, nah di video ini gue bakal ngasih tips cara merekrut karyawan martabak, apa saja pertimbangannya, karena merekrut karyawan ini sebenarnya susah-susah gampang. Kalau misalkan teman-teman salah melangkah, salah merekrut karyawan ini bukannya membantu usaha teman-teman, malah justru bisa menjatuhkan usaha teman-teman. Jadi ada beberapa pertimbangannya dalam merekrut karyawan, jadi nggak bisa sembarangan ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman gue ketika gue buka usaha martabak di lapangan ya. Jadi gue kasih tahu keadaan di lapangannya seperti apa ketika merekrut karyawan martabak, suka dukanya seperti apa. Oke, jadi teman-teman yang pengen serius buka usaha martabak dan tertarik dengan video judul video pembahasan kali ini, teman-teman bisa lihat sampai selesai. Oke, yang pertama, sebelum teman-teman merekrut karyawan, teman-teman harus memahami usaha teman-teman. Kapan saatnya teman-teman membutuhkan karyawan. Nah, jadi ketika buka usaha itu kan ada dua tipe jenis usaha martabak ya. Ada martabak biasa, ada juga martabak premium. Kalau martabak premium itu dia kualitasnya pakai bahan satu, toppingnya juga bahan satu, dan harganya jauh lebih tinggi karena mementingkan kualitas. Nah, untuk martabak biasa ini pada umumnya emang jarang sekali yang memakai karyawan ya. Biasanya yang ikut ngebantuin adalah bisa jadi temennya atau saudaranya yang sambil belajar. Karena martabak biasa itu cukup dipegang satu orang sebenarnya udah bisa sih. Jadi semuanya itu masih bisa ke-handle dengan satu orang. Meskipun kalau misalkan banyak pembeli juga agak repot juga ya. Nah, jadi untuk martabak biasa ini ya seperti itu di lapangan. Karena toppingnya juga terbatas dan juga bisa ke-handle, jadi sangat jarang memakai karyawan. Nah, buat teman-teman yang membuka martabak biasa, misalkan teman-teman pengen nih merekrut karyawan. Nah, umumnya adalah membutuhkan karyawan itu ketika di atas 6 bulan setelah berjualan atau 1 tahun ya, ketika pembeli itu mulai rame dan banyak yang mengetahui dari usaha martabak yang teman-teman buka. Kalau misalkan awal buka 3 bulan pertama, itu biasanya penjualan juga masih naik turun ya, jadi nggak terlalu stabil dan juga nggak terlalu banyak. Jadi menurut saya sih untuk awal-awal buka itu teman-teman ngehandle dulu sendiri, karena keuntungan ngehandle sendiri adalah teman-teman bisa mengetahui seluk-beluk tentang usaha martabak. Misalkan ketika tanggal muda nih, habis kepada gajian kan, nah teman-teman itu harus mengetahui adonannya berapa kilo sih untuk tanggal muda. Terus juga untuk hari-hari weekend itu adonannya seberapa, untuk hari-hari biasa itu adonannya seberapa. Nah, jadi ketika teman-teman udah mengetahui seluk-beluknya semuanya dan teman-teman ngerekrut karyawan, waktunya ngerekrut karyawan nih, ketika karyawan itu teman-teman tinggal, nah teman-teman datangnya telat atau teman-teman kemana dulu kan, otomatis teman-teman tahu nih karyawan ini harus diarahin bikin adonan berapa. Kalau teman-teman di awal langsung merekrut karyawan, itu nanti teman-teman ya kurang memahami aja faktor di lapangannya dan juga berat untuk membayar karyawannya. Jadi untuk yang baru-baru pertama kali buka, saya saranin handle dulu aja sendiri semuanya, taruh martabak manis atau martabak telur ya. Dan untuk martabak premium kan ada sedikit berbeda ya, karena kan ya martabak premium sih rata-rata ada martabak pizza 8 rasa. Itu pengerjaannya cukup lama. Nah, untuk awal-awal usaha, saya saranin adalah teman-teman bantu 1 orang dulu karyawannya. Nah, 1 orang karyawannya ini bisa ngebantu teman-teman ketika ada yang mesen martabak pizza, kan itu membutuhkan waktu lama. Di satu sisi ada juga pesanan yang lain. Nah, karena martabak pizza ini emang harus benar-benar ya dia pengerjaannya lebih lama dan juga lebih fokus ya. Jadi untuk martabak premium, untuk awal-awal usaha,
saya saranin setelah 3 bulan ke atas ya teman-teman, atau setelah mendaftarkan ke GrabFood dan juga GoFood, itu penjualan udah mulai meningkat, teman-teman bisa merekrut karyawan. Oke, yang kedua, sebelum teman-teman merekrut karyawan, teman-teman harus memahami tipe calon karyawan martabak. Jadi di lapangan itu ada 2 tipe calon karyawan martabak ya. Ada karyawan yang fresh graduate, istilahnya dalam dunia ini ya rekrutmen ya, atau yang belum sama sekali pengalaman, mulai dari nol. Ada juga yang sudah pengalaman. Nah, untuk kasus calon karyawan yang fresh graduate ini, teman-teman harus bisa mengambil ya resikonya. Jadi untuk yang fresh graduate ini, karena belum punya pengalaman ya, teman-teman harus mengajari terlebih dahulu, melatih terlebih dahulu. Kalau calon karyawannya ini istilahnya lola ya, loadingnya lama gitu, belajarnya lama, untuk martabak manis ini bisa nyampe 2 bulan. Tapi kalau misalkan karyawannya emang berbakat ya, cepet tanggap, ini 1 bulan juga udah bisa dilepas. Nah, jadi untuk yang fresh graduate itu teman-teman harus bisa mengajari terlebih dahulu, kasih tahu cara-caranya, peraturan di usaha teman-teman itu seperti apa. Misalkan ketika menuangkan adonan ini takarannya harus segini dan lain sebagainya. Nah, yang fresh graduate ini ketika menggaji di awal-awal ya sesuaikan, jadi jangan disamakan dengan yang punya keahlian, itu sangat berbeda. Nah, untuk yang fresh graduate ini teman-teman emang harus bersabar ya. Berilah dia pekerjaan-pekerjaan kecil terlebih dahulu, seperti membuat box martabaknya, terus juga melayani pembeli, ikut aja dulu. Terus juga ketika teman-teman membuat adonan, membuat pesanan, dia harus ada di samping untuk melihat dan juga memperhatikan. Nah, teman-teman juga harus bisa ngasih pembelajaran lah, bagaimana caranya melayani karyawan yang baik dan benar, memasak martabak dan sedetail-detailnya, supaya karyawan ini benar-benar bisa dan juga siap. Jadi ketika teman-teman ngerekrut, nggak sayang gitu. Keuntungan dari fresh graduate ini, ya dia tuh mau dibayar kecil ya, karena belum punya pengalaman, terus juga semangatnya masih tinggi. Oke, nah yang kedua tipe karyawan, yaitu tipe karyawan yang udah berpengalaman. Nah, untuk tipe karyawan yang berpengalaman ini, teman-teman harus mengetes sejauh mana pengalaman dia, sampai di mana, apakah dia bisa martabak manisnya, apakah dia bisa martabak telurnya juga. Kalau bisa martabak telurnya, itu sangat menguntungkan teman-teman ya. Karena untuk fresh graduate sendiri baru bisa martabak telur itu sekitar 3 bulan ya, itu juga harus sering latihannya. Nah, untuk yang pengalaman ini, kalau misalkan emang teman-teman dapat, ya keuntungannya adalah teman-teman nggak harus mengajari dari nol. Paling teman-teman harus mengasih tahu aja peraturan-peraturan yang ada di usaha teman-teman. Misalkan takarannya harus segini, ketebalannya harus segini, terus juga pakai blue band-nya harus 3 sendok makan, terus juga toppingnya harus kayak gini, terus penjelasan menunya, cara bekerja sama dengan GrabFood kalau ada pesanan itu seperti apa. Nah, tetap harus dibimbing meskipun dia udah punya pengalaman. Dan teman-teman harus tes, misalkan dia membuat martabak manisnya itu seperti apa hasilnya, dari mulai menuangkan adonan sampai jadi, sampai memotong. Nah, itu harus teman-teman atur semuanya sebisa mungkin, karena di situ teman-teman yang mempunyai wewenang. Jangan sampai karyawan ini dia punya jalan sendiri, punya cara sendiri, dan nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Karena biasanya karyawan yang udah punya pengalaman ini agak sedikit bandel ya kalau dibilangin ya, karena ya mereka udah biasa gitu, udah bisa. Jadi untuk menyesuaikan agak susah. Beda dengan karyawan baru yang teman-teman istilahnya teman-teman olah, teman-teman bentuk dari awal. Oke, nah dan untuk yang karyawan baru ini, teman-teman bisa ngajarinya dia praktek langsung ya. Jadi ketika ada adonan sisa, kasih tes kepada karyawan baru itu, baik itu martabak telur atau martabak manis, biar dia sekalian belajar daripada adonan yang dibuang kan. Kalau misalnya teman-teman rugi di topping, nggak usah pakai topping. Yang penting belajar di adonan terlebih dahulu, karena topping sih lebih simpel ya. Yang penting dia bisa ya teknik pengapiannya, dia punya style dalam mengatur api. Juga ada ketika melayani pembeli, apalagi yang untuk melebarkan martabak telur, dia juga harus latihan di adonan. Oke, yang ketiga pertimbangan dalam merekrut karyawan adalah sebisa mungkin teman-teman itu merekrut calon karyawan dari relasi terdekat, dari ya istilahnya rekomendasi dari saudara atau dari sahabat teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa mengetahui latar belakang orang itu. Nah, ini sedikit cerita pengalaman gue ya.
Waktu itu gue karyawan gue karena udah bisa dia keluar ya. Nah terus gue rekrut lagi dong, gue butuh karyawan karena kalau martabak premium nggak bisa sendiri ya. Gue butuh banget karyawan. Nah tiba-tiba ada GrabFood yang biasa datang ke toko gue. Dia nanyain, bang kok sendiri, karyawannya mana? Ya gue bilang aja karyawannya udah keluar pak, gini-gini nih. Oh nerima karyawan nggak? Adesnya lagi nganggur nih. Boleh pak, ya langsung aja ke toko ya besok. Nanti saya wawancara dulu. Nah, si GrabFood ini akhirnya dia bawa sama adenya. Dan juga adenya bawa temennya. Akhirnya setelah tanya-tanya gajinya segini, gini. Nah, yang adenya dari GrabFood ini dia nggak jadi. Yang jadi adalah temennya dari adenya. Nah, karena di situ gue butuh ya, karena gue baru pertama kali ya ngerekrut orang gitu kan dari orang yang gak gue kenal gitu. Nah ketika udah beberapa hari di situ ada insiden. Jadi insidennya itu HP gue kepalingan ya, kepalingan sama dia. Jadi ketika gue tinggal sholat ya ke dalam, nah HP gue taruh di ini laci. Setelah gue keluar, setelah gue sholat ya, dia hilang, dia nggak ada. Ya saat itu juga HP gue ya hilang. Sementara waktu itu gue tahu dia bukan dari orang terdekat ya, jadi dari Grab, dan itu dari temen adenya. Nah itu buat pelajaran buat temen-temen, kalau ngerekrut itu sebisa mungkin orang ini latar belakangnya kenal, ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau di perusahaan itu kan kalau bawa saudara, nanti yang penanggung jawabnya siapa nih? Nah sebisa mungkin seperti itu. Ini untuk ya meminimalisir resiko kalau misalkan ada kejadian eksiden kayak tadi ya. Dan juga yang keempat pertimbangannya adalah sebelum ketika merekrut karyawan, teman-teman harus teman-teman harus minta fotokopi KTP ya. Jadi salahnya waktu itu ketika gue ngerekrut itu adalah gue nggak nahan KTP-nya. Padahal ya untuk merekrut karyawan martabak kan nggak banyak persyaratan ya, nggak kayak pakai ijazah, terus juga transkrip nilai, CV, pengalaman kerja dan lain-lain. Nah berkas yang perlu dilampirkannya cukup satu, yaitu fotokopi KTP ya, karena kan ini jenis usaha mikro ya. Dan juga ya martabak nggak terlalu ini banget kayak perusahaan. Nah fotokopi KTP ini fungsinya nanti ketika ada kejadian, entah itu karyawannya atau seorang tersebut maling HP, maling peralatan martabak, atau maling keuntungan teman-teman ketika berjualan, dia kabur. Nah ketika ada fotokopi KTP itu teman-teman bisa jadi jaminan buat ngusut ke polisi. Nah itu jadi ketika teman-teman merekrut karyawan sebisa mungkin sih dari orang terdekat, dan juga tahan fotokopi KTP. Itu fungsinya nanti ketika ada permasalahan ya, itu bisa teman-teman proses ke pihak yang berwajib. Oke, yang kelima, tips dalam merekrut karyawan adalah teman-teman harus perhatikan ijazah yang dia punya. Misalkan ada dua kandidat, yang satu kandidatnya lulusan SMP, yang satu SMA. Nah teman-teman ini harus memahami bahwa untuk menggaji karyawan martabak ini di bawah UMR. Jadi nggak sangat jarang sekali ya yang di atas UMR, karena ya ini kan namanya usaha mikro ya, kendalanya adalah di pembayaran gaji juga, di keuangan. Nah kalau misalnya teman-teman ngerekrut yang ijazah SMA ini masih bisa mencari pekerjaan yang gajinya UMR dan banyak ke perusahaan-perusahaan. Kalau teman-teman mengambil resiko ngerekrut dan juga nggak tahu ya ngerekrut yang ijazah SMA, nah khawatirnya ketika ada peluang si karyawan ini panggilan kerja di perusahaan, atau udah bosen gitu ya dengan gaji yang sedikit di usaha martabak, dia bisa kabur. Sementara kalau yang ijazah SMP dan di bawahnya kayak SD, nah ini pilihan untuk bekerja di perusahaan itu sangat jarang. Lebih besar kemungkinannya adalah yang SMA, bahkan rata-rata adalah SMA. Jadi untuk yang SMP ini bahkan bisa lebih bertahan lama dibanding yang SMA. Jadi teman-teman harus memahami juga ya, untuk ijazah yang calon karyawan yang teman-teman mau rekrut nanti, ijazah SMP dan SD menurut saya lebih rekomendasi, itu lebih disaranin daripada SMA, karena SMA ini rentan sekali untuk keluar. Oke, yang keenam, ketika teman-teman merekrut karyawan, teman-teman lakukan wawancara ya kan sebelumnya kan ada beberapa pertimbangan. Nah selanjutnya adalah teman-teman lakukan wawancara, mulai dari latar belakangnya, terus juga dia berasal dari mana, pokoknya latar belakang pribadi seorang itulah. Dan teman-teman tanya motivasi dia apa, ingin jadi karyawan martabak, tujuan dia apa. Nah dari motivasi dan tujuan itu teman-teman
bisa mengetahui orang ini seperti apa. Kalau misalkan motivasinya baik dan juga motivasinya bagus ya, motivasinya kuat dalam bekerja, dia bakal menunjukkan performa yang bagus. Dia bakal belajar sungguh-sungguh. Dia juga bakal memberikan kontribusi buat usaha teman-teman. Nah, kalau misalkan sebaliknya, teman-teman asal ngerekrut aja, ini orang nggak punya motivasi, ya nggak apa-apa deh, yang penting dia bisa kerja. Nah, teman-teman harus siap kalau misalnya orang nggak punya motivasi itu, biasanya dia dalam bekerja juga dia kurang semangat, kurang giat, dan itu bisa mengancam usaha teman-teman. Jadi usaha teman-teman bukannya diangkat ya, maksudnya supaya maju, justru malah bisa menjatuhkan. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga tentang motivasi ya, karena itu sangat penting sekali. Karena kan motivasi itu kan ada yang dari dalam, ada yang juga dari ekstrinsik ya. Nah, teman-teman harus memahami motivasi dari intrinsiknya, dari diri seorang itu apa. Kalau dari luar kan ya dari gajinya, dari pembayaran ya. Nah, dari dalamnya ini yang teman-teman harus gali. Apakah dia emang benar-benar sungguh ingin belajar, atau cuman pengen cari-cari pengalaman, pengen main-main, atau hal yang lainnya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan tentang motivasi calon karyawan yang teman-teman rekrut. Oke, yang ketujuh, tips dalam merekrut karyawan adalah ketika wawancara ya, teman-teman pancing dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Yang ini fungsinya adalah untuk menggali informasi dari calon karyawan yang teman-teman akan pakai gitu kan, yang juga akan bergabung dengan usaha teman-teman. Nah, pertanyaan pancingan yang pertama adalah teman-teman pancing, apakah tidak malu jadi karyawan martabak? Apakah nggak malu jual martabak? Sayang loh umur kamu masih muda, atau sayang loh wajah kamu lumayan terus juga berjualan martabak. Nah, teman-teman pancing pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini tujuannya teman-teman ini untuk mencari mental dagang dari seseorang. Nah, jadi teman-teman itu ketika merekrut karyawan, hal yang paling penting adalah cari karakter mental pedagang. Jadi orang itu kan mental beda-beda ya. Ada yang gengsian ketika berdagang, ada yang pede aja ketika berdagang. Nah, sama calon karyawan juga. Nah, ya calon karyawanku juga itu ada dua karakter ya, ada yang pede aja gitu kan, ada yang enggak. Nah, kalau misalnya teman-teman bertemu dengan orang yang mental pedagang, misalkan dia sebelumnya udah biasa berdagang gini-gini, itu mentalnya bagus. Jadi ketika ketemu pembeli, dia nggak canggung, dia udah terbiasa, ya dia nggak terlalu cuek sama pembeli, dia nggak malu. Nah, itu yang harus teman-teman cari. Jadi mental-mental pedagang seperti ini. Kalau misalnya orang itu malu berjualan, juga ya gini-gini, nanti ya ketika udah ketemu pembeli, udah berjualan martabak, itu justru malah merepotkan teman-teman. Nah, jadi yang harus teman-teman cari adalah karyawan yang mempunyai mental pedagang yang bagus. Itu yang harus dicari. Oke. Nah, pertanyaan pancingan yang kedua adalah teman-teman pancing dan juga bilang ke calon karyawan, gaji di sini kecil, di bawah UMR. Nah, kamu siap nggak dengan gaji kecil? Soalnya saya nggak bisa gaji besar, gini. Teman-teman jelasin seperti itu. Di situ juga ada keterbukaan dari usaha teman-teman bahwa usaha teman-teman ini emang nggak bisa bayar gaji besar kayak di perusahaan. Nah, ketika teman-teman udah terbuka dan teman-teman lihat nih respon dari calon karyawan apa. Misalkan calon karyawannya ya nggak mau nih gaji kecil. Nah, itu kan bisa dieliminasi langsung kan. Nah, jangan sampai teman-teman nggak mancing-mancing tentang gaji, atau ketika udah masuk dia malah kabur gitu aja, malah keluar. Itu kan sangat bahaya. Jadi di awal-awal teman-teman pancing, gaji di martabak ini kecil, apakah kamu siap? Nah, kalau emang karyawan itu sungguh-sungguh siap ya dalam ya pengen gabung, pengen buka usaha martabak, pengen belajar gitu ya, kawan itu bakal bilang, ya saya siap, berapapun gajinya saya siap, gini. Ini saya bisa dulu untuk belajar martabak, gini. Oke, jadi buat teman-teman pancing pertanyaan yang tadi. Jadi tanyakan apakah dia siap dengan gaji sekian, supaya ketika udah ikut bergabung dia nggak kecewa dengan ekspektasi yang dia kira. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan pancingan selanjutnya. Teman-teman tanya, kalau misalkan karyawan ini udah bisa membuat martabak, apakah ada niatan untuk buka usaha martabak? Nah, pertanyaan pancingan ini nanti ada jawabannya nih. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui kejujuran dari calon karyawan. Kalau misalkan sebenarnya sih
realistisnya gitu ya, orang itu kalau misalnya udah punya ilmu martabak, udah punya modalnya, dia pasti bakal keluar, dia pasti bakal buka usaha sendiri. Tuh realistisnya ya, nggak bakal mungkin mau selamanya dia jadi karyawan, dia pasti pengen buka usaha martabak sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman ketika ditanya seperti itu, apakah ketika udah punya usaha kamu bakal bikin usaha sendiri, dan dia jawab enggak, nah di situ kejujurannya dipertanyakan. Kalau gue sih lebih seneng ya ketika nanya hal kayak gitu, orang ini jujur, saya bakal buka usaha sendiri Pak kalau saya udah punya ilmunya, udah punya modalnya. Di situ yang saya lihat adalah kejujuran dia. Emang realistisnya seorang itu kalau udah punya ilmu, udah punya niat, udah punya modal, dia pasti buka usaha. Kalau misalkan karyawan jawabnya, saya nggak punya niatan Pak buat buka usaha, saya pengen ikut terus gini. Nah itu sebenarnya kejujurannya patut dipertanyakan ya, antara 50% benar, 50% enggak. Jadi teman-teman harus siap ketika ngerekrut karyawan dengan jawaban yang tidak ingin buka usaha martabak padahal dia udah bisa punya ilmunya. Kalau misalkan teman-teman mengetahui di awal bahwa karyawan ini ada niatan untuk buka usaha martabak dan teman-teman emang pengen pakai, nah teman-teman jadi bisa ancang-ancang, bisa persiapan, dan bisa nyiapin cadangannya. Ketika orang ini udah mulai bisa nih, martabak manis udah bisa, martabak telur udah bisa, modal udah punya, dia kan pasti keluar. Teman-teman udah punya cadangannya untuk mempersiapkan regenerasinya. Itu jauh lebih baik ketimbang karyawan yang emang di awal dia nggak ada niatan tapi tiba-tiba kabur gitu aja buka usaha. Itu jauh lebih merepotkan lah kalau udah berjualan martabak ya. Oke, selanjutnya teman-teman kasih pertanyaan ya, pancingan yang sedikit emosional ya. Jadi pertanyaan seperti ini. Persyaratan di usaha saya ketika merekrut karyawan nggak begitu banyak persyaratannya, hanya satu, yaitu fotokopi KTP. Apakah kamu siap menerima ngasih fotokopi KTP-nya? Karena fotokopi KTP ini akan saya gunakan ketika kamu nanti bermasalah, kamu kabur terus membawa uang dari jualan martabak saya, kamu kabur bawa HP saya dan lain sebagainya. Intinya kamu punya masalah dengan usaha martabak saya. Apakah kamu siap saya laporkan dengan polisi gini. Nah, itu di situ sebagai istilahnya apa ya? Tameng teman-teman di awal. Jadi kalau misalkan orang-orang yang emang niatnya buruk ya, kayak saya tadi gitu kan, waktu punya pengalaman diambil HP-nya. Nah, orang itu bakal berpikiran ulang buat ngasih fotokopi KTP. Jadi teman-teman, istilahnya itu sikap di awal. Teman-teman harus ngasih tahu fungsinya untuk penahan KTP ini untuk apa. Kalau misalkan dia ada masalah, ini bakal diproses polisi, apa kamu siap gini. Nantinya ketika ya orang ini gabung dengan teman-teman, orang ini bakal inget terus kata-kata dari teman-teman dan dia bakal berhati-hati, nggak bakal kayak gitu, nggak bakal main kabur aja, nggak bakal mencuri aja. Oke, jadi itu pertanyaan pancingan yang teman-teman tanyakan kepada calon karyawan ya. Itu ya namanya juga interview gitu ya. Masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan pancingan dan juga jebakan ya. Oke, tadi gue udah ngejelasin semua dan juga udah ngasih tips ya bagaimana cara merekrut karyawan. Emang merekrut karyawan ini susah-susah gampang. Dan ketika karyawan ini udah bisa ya, udah kita ajarin capek-capek, dia ada kemungkinan sekali untuk membuka usaha martabak. Dan itu harus teman-teman pahami. Karena ya ini dunia usaha gitu kan. Ini dunia usaha mikro. Kendalanya adalah di karyawan dan juga penggajian. Nah, teman-teman nggak usah iri, nggak usah bersedih ya kalau misalkan karyawan udah bisa tapi dia buka usaha di lain tempat. Teman-teman harus bangga, berarti ilmu yang teman-teman punya ini bisa bermanfaat buat orang lain. Dan jangan pernah takut untuk tersaingi ya. Oke, karena rezeki kan udah ada yang ngatur ya. Itu berarti teman-teman udah membuka jalan rezeki buat orang lain. Nah, itu juga bisa membantu usaha teman-teman bisa lebih bagus lagi. Oke, jadi buat teman-teman harus memahami tentang merekrut karyawan. Ketika merekrut karyawan dari nol, apa keuntungan dan kelebihannya. Ketika merekrut karyawan yang udah bisa, apa keuntungan dan kelebihannya, sesuai dengan yang saya tadi jelaskan. Oke, dari gue kurang lebihnya mohon maaf, tadi gue udah ngejelasin semua. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Nanti bakal gue jawab pertanyaan dari teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.